Matahari, matahari terbit itu maksudnya Itu matahari ini apa? Hidup ya? dia posisi LMB sekarang itu pas agak serong ke kanan sedikit lah, Oh, anu ke kiri. agak Jadi berat. serong ke kiri dikit matahari hidup ya. Oh, jadi ke kiri, Ya, ke kiri, ke kiri. ke kiri, eh, ke kiri itu ke kiri ini ya. Karena posisi lagi lihat RBW itu ke kiri ya mataharinya ya. Kayak gitu ya. Ya, Nah, yang tadi ya, kiri. jadi itu karena kalau dia ke kiri, ntar ya saya umpamakan jadi kanda ya. Jadi saya ini walaupun jauh kanda, jauh sama kanda, tapi saya bisa menjadi diri kanda dari jauh ya. Ya, ini berarti ke kiri. Iya. Matahari ini LMB, di sini ke Agak ke kiri. Ya, nanti kiri. ya. Ya nanti saya pelajarin. Saya menjadi kanda. Anggaplah saya ini lagi melihat gedung kanda dari jauh ya. Ah, jadi Itu kan tadi video posisi jam-jam jam 8 kata itu jam 7 itu pas cahaya itu, ya itu posisi terbitnya. ya, Airnya terang. ya ntar ya, aku membayangnya dulu. Saat LMB matahari di sana. Ah, berarti posisinya ya benar karena nggak bisa ngelak lagi. Sebenarnya ini kan saya walaupun belum lihat, saya udah menjadi kanda di sana melihat gedung kanda sendiri. Jadi gedung kanda itu otomatis ruangan inap sekarang. Ruangan inap Iya. sekarang itu sebenarnya aslinya untuk ruangan walet, untuk ruangan putar burung, ibarat tuh ruang repen room atau menara yang dikenal orang. Jadi ruangan inap sekarang aturannya ruangan putar burung untuk masuk ke ruangan inap. Jadi ruangan inap kanda itu semestinya dulunya diterapkan tempat ruangan masuk kanda sekarang, ruangan putar LMB. Ah, gitu aturannya. Salah bikin aja. Tapi kalau nggak mau bikin ini, bikin monyetan kanda, enak kanda bikin LMB aja langsung dari sebelah sana, dari dinding matahari mati sebelah sana yang ada panah kata kanda tadi. Bikin LMB kayak tempat lama tuh kan, diputar aja LMB-nya, disekat aja siripnya, biarin nggak usah dilepasin, disekat aja. Yang tempat lama dirapikan, LMB lama tutup, dirapikan, buat sirip semua, pasang sirip lagi. Iya, pintu-pintu yang lama nggak apa-apa, pintu lar masuk itu kan, yang ada itu. Ya nggak apa-apa, anggap aja ruangan sekat, ditambah aja sirip sana, tutup lubang LMB lama, bikin lubang LMB baru yang menghadap matahari mati ke sana. Saya lihat tuh nggak ada eh nggak ada beton, kosong. Saya lihat ke samping sana, nggak tahu kalau belakang sana mataharinya. Enggak, kalau bisa kalau menghadapnya posisi yang digambar tadi bikin rumah monyetnya itu enggak ada bangunan situ kosong, cuma takutnya lah nanti lah lihat kalau pomanya tidak kompleng lagi, soalnya kan pemukiman Pak di situ Bang. Ya, untuk pemungkinan itu sebenarnya kita kan pakai timer. Jadi beli timer kanda. Jadi kalau dia jam 7 malam, suara harus mati otomatis. Jadi suara panggil nggak usah dihidupkan lagi. Kalau jam 7 malam nggak ada guna, makanya pakai timer. Kalau bisa pakai timer, minta setelkan sama orang toko, langsung setel aja jam 4 hidupnya karena ya jam 4 subuh. Jam 4 subuh hidup, jam 7 malam mati, minta setelkan sama orang toko, baru dibeli, baru colok di kabel ampli gitu.
untuk Tapi suara. kalau posisi Mm-mm. posisi yang mau dibuat itu pas itu di gedung besar itu bang, enggak apa-apa kan? Eh, Nembak gedung besar itu. apanya gedung besar, yang gedung besar yang apa yang Yang produktif itu iya di sebelah kiri. iya yang sebelah kiri, yang bukan yang apa yang iya yang jauh itu ya, Iya, yang jauh itu. yang conteng apa itu di ini di apa di WA-nya, aku lihat dulu. Tabang ya. Tanda kali tadi itu. Iya, iya. Buka tadi itu apa? Ya, aku lihat dulu ya. Kan pindahkan toh pimpinan, maksudnya pindah ke Karang. Kalau untuk Ini ya, dipindahkan. yang ada kali biru ini bang ya, hijau, Iya, iya, iya. kali hijau ya. Iya, iya. Nah mantap bang, memang kita harus menembak ke RBW itu bang, sukses abang. Aku apa namanya, aku udah tahu itu kayaknya RBW sukses itu kayaknya. Aku lihat dari jauh-jauh kan udah lama RBW itu. Nah jadi otomatis Iya. gedung Kanda lebih mantap nanti gedung Kanda. Kenapa lebih mantap? Karena posisi LMB kita satu udah benar menghadap matahari mati. Kedua, kita menembak ke gedung sentral suaranya. Otomatis kita akan bisa merayu sedikit. Tidak usah lah ngomong besar-besar tinggi-tinggi. Sedikit aja kita bisa merayu burung walet anakan gedung sentral itu masuk ke tempat kita. Udah itu ruangan inap kita udah benar Kanda. Kenapa? Ruangan inap kita sudah menghadap matahari hidup. Sudah menghadap matahari hidup otomatis. Karena kalau sudah menghadap matahari hidup udah sempurna. LMB-nya matahari mati, ya. Ruangan putarnya matahari mati, ruangan inapnya matahari hidup. Itulah ilmu dunia perwaletan, buat gedung sinkron sifatnya sempurna untuk sukses Kanda. Sudah itu apa nama gedung Kanda nanti di sore hari akan cepat dapat anakan karena pencahayaan matahari terbenam, arti kata matahari mati, remang-remang itu masih ada menembak kelar yang kita buat. Burung akan masuk. Nanti otomatis Kanda, ini kubukakan rahasianya. Gedung walet yang ruangan inapnya menghadap matahari pagi, hanya matahari pagi aja yang menembak ke dinding kita. Otomatis tembakannya jam 10 belum terlalu hangat. Jadi dinding kita tetap adem. Apabila udah lewat ke jam 3 sampai terbenamnya matahari, ruangan inap kita dingin. Kalau ruangan kita dingin, burung walet pulang sore-sore, betala masuk di dalam Kanda. Itu rumus sebenarnya yang harus diterapkan, yang tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar seperti ini gedung Kanda sekarang, makanya susah mau berhasil Kanda. Terbalik, ruangan putarnya di matahari hidup, otomatis udah salah. Ya, panas di saat pagi, mana mau masuk burung. Kedua, di saat burung mau masuk, diumpamakan ini akal otodidak kita berpikir sudah masuk ya. Setelah matahari terbenam, dinding ruangan ini panas, kabur lagi burung. Makanya dilarang. Salah total penerapan RBW kayak gitu. Mungkin Kanda dulu tidak ada yang ngarahkan yang benar, atau berguru sama guru yang belum terlalu ahli, guru-guru yang biasa contoh-contoh saja, belum tahu arti seperti apa gedung walet ini bangunannya biar sempurna. Ada patokan nggak? Kalau nggak ada belum bisa menjadi guru. Hanya mencontoh-contoh, kebanyakan 99% gagal total kalau nggak tahu arti bentuk arah gedung bangunan tuh seperti apa yang asli dan akuratnya agar disukai oleh sangkar walet, oleh walet
disukai oleh walet, sudah disukai oleh walet Kanda, baru disukai suara. Sudah disuka suara, baru disukai suhu. Sudah disukai suhu, baru suka inap. Sudah suka inap, baru suka bersarang. Sudah suka bersarang, baru mau bertelur dan mengaram. Itu proses gedung walet Kanda. Kalau mau berhasil, makanya saya keras sekali, bukan nggak mau meringankan Kanda untuk menggampangkan. Wah, situ aja Kanda, nggak apa-apa. Banyaknya seperti itu. Umpama ya, banyak itu mungkin ilmu dia nggak ada, dan banyak juga mungkin dia nggak mau merepotkan Kanda. Tapi kerugiannya orang itu kalau nggak jujur amanah ilmunya, percuma suaranya yang dijual atau suara yang dikasih atau ilmu yang diarahkan kalau tidak bertanggung jawab dan tidak ada patokan ilmu dasar, akan gagal gedung itu Kanda. Makanya Bang Tandi keras, hampir sama dengan Pak Denny William Bang Tandi. Karena kenapa? Bang Tandi ini memang anak murid dia, ilmu beliau itu banyak aku ambil dari 9 tahun yang lewat ya. Tapi dia orangnya keras, hampir sama dengan saya. Keras dia itu, memang ilmu dia hebat. Pak Denny William itu banyak orang benci dia Kanda. Banyak. Kenapa? Sangkan dia benci itu, dia pelit sama ilmu. Mana mau dia kasih ilmu. Tapi orang mau dapat ilmunya digali sendiri dengan otodidak yang pintar, EQ yang tinggi, bisa dapat ilmu beliau. Ya makanya Bang Tandi bukan membanggakan Pak Denny William. Mau nangis saya sebenarnya. Susah betul dapat ilmu beliau, tapi alhamdulillah berkat EQ saya yang tinggi, memantau video dia, merinding saya nih Bang nih. Mengkirik saya Bang. Bulu roma kalau menyebut nama beliau. Luar biasa, beliau itu memang pintar sekali. Dari desain gedung walet awal sampai pemanggilan burung walet. Tapi kan dia bukan editor, dia hanya bisa desain gedung yang benar, arah LMB yang benar, tata ruangan inap yang benar. Yang saya arahkan, kata saya itu, ilmu saya itu adalah ilmu Pak Denny William. Kalau mau tahu, dasar beliau nggak mau terbuka ilmu itu karena dia keras, biar orang itu jangan manja, gali sendiri kata beliau itu maksud batin dia. Jangan kalau makan mau disuapin. Semua konsultan para praktisi yang mau bangkit, anak-anak muda sekarang, itu masuk tujuan dia. Saya tahu hati nurani beliau itu, orangnya pintar, ilmu tinggi. Dia menayangkan itu sebenarnya mengasih ilmu secara tidak langsung, tapi digali sendiri dengan EQ kita Kanda. Biar kita pintar, konsultan harus pintar, semua harus bisa membaca. Contoh kayak Bang Tandi harus bisa tukang Gandaku. Saya bisa tukang, pasang bata bisa, ngecor bisa, kerja bangunan. Saya harus bisa ilmu walet. Saya cari ilmunya siapa kira-kira layak guru yang bisa dijadikan guru, yang bisa guru akurat. Adalah Pak Denny William yang bisa diakui oleh Bang Tandi ya. Kenapa Pak Denny William banyak yang nggak senang sama beliau? Karena satu, beliau kasar, kedua pelit sama ilmu, ketiga sering ngecemooh orang. Wajar dia ngecemooh orang tuh, orang yang dicemoohi dia, orang yang membenci dia, tidak mau nunduk sama dia. Karena kalau tidak mau nunduk berarti dia udah sakti, kok masih di bawah dia. Makanya bertengkarnya sering Pak Denny tuh kayak gitu, jengkel aja dia. Sama aku dia nggak pernah jengkel. Seluruh konsultan sama aku belum pernah jengkel, karena aku patuh sama dia, paling tunduk sama Pak Denny William aku. Karena saya bisa seperti ini, pintar di arah gedung yang benar, akurat, ilmu beliau aku ambil. Bersyukurlah petani walet Indonesia Kandaku ya. Bersyukurlah petani walet Indonesia, ilmu beliau itu sebagian aku bukakan, aku publikkan, aku sampaikan kepada petani walet agar sukses buat gedung walet. Jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk berubah, merehab gedung biar benar. Ya, itu aja yang sampaikan Kanda.
Iya bang, terima kasih bang. Iya. Nanti saya video kamu ulang bang, arah matahari matinya ya. Oke, siap Kanda. Biar lebih akurat. Siap, sukses Kanda. Tinggal dikit aja Kanda itu bikin rombaknya dikit aja, tinggal bikin ngarah ke gedung lama, gedung apa produktif ya. Ngarah ke gedung produktif. Ya, ya. Ngarah ke gedung produktif, bikin LMB-nya nanti dari pelapon itu bikin LMB-nya Kanda, dari pelapon ruangan inap yang lama ya. Itu dari pelapon itu sekitar gantung sekitar 80 lah, 80 ya, 80 atau 90 ya, sama 1 meter bisa juga ya. Nah itu kasih lubang LMB, nanti buat ruangan sekat lagi karena seolah-olah yang lama itu kan ada sekat, disekat terpal ya, dibikin lagi pintu masuknya saya arahkan nanti. Gampang itu, tinggal Kanda di situ nanti dibagi 2 aja dulu, atau dibikin LMB-nya dibikin. Sekarang gini Kanda, jangan kejar mau besar ruangan inap, itu pesan saya. Jangan besar kejar ruangan inap. Intinya bukan saya ini, mohon maaf karena ya ini biar sadar petani wali Indonesia, intinya jangan bersifat serakah dulu. Kenapa Bang Tandi jangan bersifat serakah? Biasanya yang sifat serakah itu mau kecil ruangan putar, mau besar ruangan inap, padahal semuanya salah yang diterapkan. Mimpi mau bersarang, mimpi mau nginap, mimpi mau berhasil gedung walet kayak gitu Kanda. Jadi biarlah kita royal ruangan putar, ruangan masuknya royal, umpamakan bikin 2 meter kali 3 meter atau 4 meter atau 2 meter setengah kali 3 meter, pokoknya 3 meter kali 3 meter kali 2 meter setengah atau 3 kali 3 untuk ruang sekatnya Bang, nggak apa-apa Kanda. Nah, sudah itu sisanya baru ruangan inap ya, baru kita bikin pintu lar masuk ke ruangan inap. Oke, itu aja karena semoga mengerti Ya. Oke bang. Oke, siap mengerti, siap rencanakan karena aku pantau nanti ya. Satu langkah Ya, jadi itulah ya Bang Tandi, memang hampir mirip-mirip dengan Pak Denny Waliam keras ya, karena saya anak murid dia, walaupun bukan ikut dia, tapi saya sebagai pembaca, pemantau ilmu beliau dari 9 tahun yang silam ya. Jadi beliau itu cukup luar biasa bagi Bang Tandi. Ilmu Bang Tandi sebagian ada banyak ilmu beliau ya, untuk di tata ruang, sekat lar, pedoman LMB dan pedoman matahari mati terbenam panjang gedung walet ya, untuk menentukan pembuatan ruangan inap yang benar, ruangan putar open room yang benar, ruangan menara yang benar, LMB yang benar ya, sekat yang benar, baru suara. Alhamdulillah Bang Tandi kuasa editor ya. Bang Tandi lihai buat suara walet, bikin sendiri hak karya, ada keahlian editor ya, bisa racik suara walet ya. Itu kedua kelebihan Bang Tandi. Ketiga, Bang Tandi juga bisa nukang, jadi bukan konsultan tangan di pinggang ini ya, tunjuk enggak. Bang Tandi dari nol menguasai ilmu walet ya, dari gali pondasi sampai panggil walet sampai sukses. Dia selalu bersama saya dan Lajas. Thank you, terima kasih, semoga berkah ilmu Bang Tandi. Kalau Pak Denny William Simpua, kalau Bang Tandi ya Tandi Jos Barokah, berbagi selalu indah. Thank you.